Kita berikan semangat. Hadir lagi, saya Mirsa Wardana bersama dengan rekan-rekan kali ini yang kalau saya melihat beberapa di antaranya kental sekali dengan dunia pendidikan karena memang Jurnalis Club kali ini berbicara tentang dunia pendidikan di mana ada sebuah petisi yang mencari dukungan banyak orang terkait dengan dianggap tidak nalar menuntut supaya UNAS dihapuskan atau direposisi. Kita akan perdalam kali ini tanggapan dan bagaimananya. Yang jelas ini sebuah petisi yang sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah profesor dan guru besar dan banyak sekali praktisi-praktisi pendidikan di Indonesia. Yang pertama saya ke Pak Daniel Rosid dulu. Prof. Daniel, kita boleh cerita sedikit tentang petisinya ini apa dan bagaimana? Saya mungkin bisa memberikan satu mikrofon ke arah sana. Silakan. Prof. Daniel, boleh dijelaskan sedikit tentang petisi yang sekarang ini terus mencari dukungan ya. Semakin banyak orang yang diharapkan memberikan dukungan terhadap hal ini. Betul? Ya. Jadi kira-kira mungkin hal ini sudah dimulai sebulan yang lalu lah ya. Ya. Rencana itu terutama digagas, diorganisir oleh Saudara Krishna Aditya. Ya. Itu di draft satu petisi dengan latar belakang yang cukup komprehensif saya nilai. Kemudian juga ada beberapa tuntutan. Yang penting adalah bahwa sekian guru besar itu yang dari UI, dari ITB, dari ITS, beberapa dari Universitas Negeri Jakarta, dari Universitas Brawijaya, itu menganggap bahwa ujian nasional itu membuat proses pendidikan itu mengalami semacam disorientasi. Disorientasi. Kemudian kita ingin ujian nasional itu direposisi, dikembalikan fungsinya untuk pemetaan kualitas pendidikan, tidak untuk menentukan kelulusan murid dari sebuah sekolah. Itu tuntutan petisi yang pokok. Jadi sebenarnya evaluasi tetap harus, tapi bukan penentu kelulusan, begitu? Betul. Jadi harus ada evaluasi kinerja pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan itu bagian dari akuntabilitas publik Kemendikbud. Ya. Jadi dengan dana yang besar dan makin lama makin besar, itu capaiannya sejauh mana? Ya. Jadi itu bagian dari penilaian kinerja Kemendikbud sebetulnya, yang kita harapkan seperti itu. Kemudian setelah itu bisa dilakukan follow up. Misalkan kalau matematika, kinerja pendidikan matematika kita itu di bawah standar nasional, standar internasional misalkan, berarti guru matematikanya harus dilatih. Ya. Dan ini proses pemetaan ini tidak perlu setiap tahun, Mas. Bisa di kelas 11, kelas 5, kemudian kelas 2 SMP, ya, dan mungkin 3 atau 5 tahun sekali. Kemudian didesain mencandra seluruh aspek pembelajaran, tidak cuma kognitif, tapi juga afektif, psikomotor, dan dilakukan secara sampling. Misalkan 10% populasi diambil, kemudian diukur ya kinerjanya tadi. Dan ini kemudian menjadi bagian dari peta yang dipakai untuk perencanaan pendidikan berikutnya. Baik. Gitu, Mas. Jadi ujian nasional ini dianggap tidak nalar karena ini beberapa waktu yang lalu seiring dengan pelaksanaan yang selalu ada perubahan setiap tahunnya sebenarnya ya. Itu banyak sekali hal-hal yang akhirnya murid terbebani, guru pun merasa terhakimi ya. Kalau nggak dapat nilai bagus, kesannya gurunya tidak bekerja dengan bagus, begitu? Ya, itu backwash negatifnya yang terjadi. Tapi yang penting adalah bahwa ujian nasional itu menggiring kompetensi siswa yang tidak penting. Kompetensi siswa yang tidak terlalu penting. Baik. Yang penting itu adalah kompetensi menalar. Ya. Tapi dengan model ujian nasional yang kita lihat selama bertahun-tahun ini, justru kemampuan menalar siswa itu justru turun. Ya. Kemampuan analisis, kemampuan sintesis dan sebagainya itu tidak dikembangkan. Ya. Akibat ujian nasional yang high stake, yang taruhannya besar, taruhan bagi guru, taruhan bagi sekolah, taruhan bagi kepala dinas, bahkan taruhan bagi bupati dan wali kota. Baik, ya. Karena ini ada unsur malunya ya. Kalau ternyata ada banyak yang nggak lulus, berarti ini kepala daerahnya juga tidak bekerja dengan baik, begitu ya? Betul, Mas. Baik, saya coba dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan ada Pak Dwi Ilham. Bagaimana Pak tanggapan Anda sendiri? Ini ada beberapa usaha rekan-rekan menggalang dukungan juga, bahwasanya ini harus direposisi. Demikian. Silakan, ya, Pak Dwi. Terima kasih. Mungkin kami atau saya berbeda mungkin dari pendapat khalayak
saat ini tentang UNAS. Sebenarnya yang dipermasalahkan itu bukan UNAS-nya. Yang dimasalahkan adalah pelakunya. Muridnya atau gurunya? Pelaksananya, mulai dinasnya, mulai pengawasnya, dan seterusnya. Jadi apapun sistemnya, kalau pelakunya itu memang kurang benar, pasti. Coba kita lihat, dengan UNAS saja seperti saat ini, apalagi tidak ada UNAS, saya tidak bisa membayangkan itu. Oh, jadi ini ibaratnya mending ada UNAS ya, kalau nggak ada UNAS malah lebih parah begitu. Nah, itu Oke. itu yang saya katakan. Memang dasar UNAS itu ada 3 kan, ada landasan teori, ada landasan yuridis, dan ada landasan empirik. Kalau landasan teorik mungkin ada banyak pendapat, secara umum ada 2, behavioristik sama konstruktivistik. Di mana yang menolak UNAS itu adalah konstruktivistik. Tapi behavioristik itu juga perlu. Jadi tidak akan bisa siswa itu sukses kalau tidak bekerja keras. Bekerja keras itu harus dipaksa. Sukses kalau tidak bekerja keras dan tidak dipaksa gitu. Dipaksa. Jadi mulai sedini mungkin dipaksa bekerja keras. Baik. Dan kesalahannya adalah di implementasi pelaksanaannya. Baik, kita lanjutkan lagi Ya. nanti Pak, kita akan coba ke narasumber lain begitu. Ada pendapat yang menarik, saya ambil sedikit kata yang menarik bahwasanya orang belajar harus dipaksakan. Apakah Pak Sulis setuju Pak? Silahkan. Ya, ya kalau ada yang berpendapat begitu ya monggo gitu kan. Tapi sebetulnya Kemendikbud itu tugasnya membangun satu kerangka pendidikan yang membuat anak-anak itu senang belajar, gitu, senang belajar, bukan dipaksa untuk belajar, gitu kan? Itu satu, gitu ya. Mari kita lihat kenyataan sekarang. Tadi kan Pak Dwi menyatakan bahwa itu bukan soal UN-nya. Soal UN-nya itu bermasalah gitu loh. Itu nirnalar yang berkembang gitu kan, gitu. Pembelaan dari staf khususnya Pak Kemendikbud Mas Sukemi pada saat nulis di media Indonesia menyatakan bahwa UN itu juga mengembangkan kemampuan analisis dan sintesis. Tes PISA gitu ya, yang melakukan pemetaan untuk internasional itu hasilnya adalah siswa Indonesia itu 50% hanya mencapai tingkat 1, tingkat pertama, gitu ya, hafalan itu, gitu ya. Yang tingkat 2 25%, dan tidak ada satupun siswa yang mencapai tingkat ke-5 dan ke-6. Itulah tingkat yang soal analisis dan sintesis gitu loh. Jadi saya kira kilaan-kilaan semacam itu tidak terbukti gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita lihat pilar pendidikan itu ada 3. Dulu ada 3, sekarang 4 ya, media masuk ya. Pertama adalah keluarga, yang kedua adalah sekolah, yang ketiga adalah masyarakat. Mari kita lihat akibat ujian nasional. Terjadi kecurangan yang sedemikian rupa, itu pun ditolak oleh staf khususnya menteri, gitu ya. Kalau memang itu tidak ada kecurangan, pertanyaan saya, kenapa Kemendikbud mengubah varian soal? Dari satu varian menjadi 2, menjadi 5, dan 2013 itu menjadi 20 varian. Kalau memang tidak ada kecurangan, nggak perlu diubah itu, gitu loh. Nah, celakanya lagi, terperosok yang dilakukan oleh Kemendikbud bukan membangun kerangka dan budaya kejujuran, tapi yang dibangun kemudian adalah mencegah kecurangan. Yang dilakukan adalah mencegah kecurangan. 2 hal yang sangat berbeda. Kalau mencegah kecurangan itu petugas di lapangan aja yang lakukan gitu loh, bukan Kemendikbud gitu ya, bukan Menteri Pendidikan itu yang membuat kebijakan itu gitu kan. Ya, Pak, lebih dasar, nah, kembali sekarang kepada tadi kecurangan di sana sini. Munculnya klinik-klinik. Sampai kemudian di Pamekasan UN yang barusan ini ada sekolah yang membawa siswanya untuk melakukan istighosah di makam keramat. Di berbagai daerah anak-anak dengan orang tuanya membawa pensil, cari orang pinter gitu kan, untuk menjapi-japi pensil. Apakah kenyataan yang kasat mata itu tidak ditangkap oleh Kemendikbud? Bangsa ini mau dibawa kemana gitu loh?
pilar-pilar pendidikan ini menjadi hancur gitu. Baik. Keluarga hancur karena mendukung, akibat sistem ini mendukung kecurangan itu, memfasilitasi anak-anak, sekolah main skenario kecurangan, kasus gadel. Kemudian pada saat kasus gadel itu di Jakarta ada kasus yang bagi saya lebih mengerikan. Jadi di skenario oleh sekolah adanya kecurangan itu, anak-anak yang pinter itu dikumpulkan untuk memberikan bocoran, memberikan contekan kepada teman yang lain, dan anak-anak itu diminta membuat surat pernyataan ditandatangani yang isinya antara lain berjanji untuk tidak membuka itu ke orang tuanya. Baik, terima kasih Pak Sulis. Saya nggak habis pikir pendidikan mengajarkan hal yang kayak begini untuk melawan atau tidak jujur pada orang tuanya. Pendidikan apa ini? Ada kebohongan yang muncul di sana, ada kebohongan yang mungkin banyak juga terjadi. Saya akan lompat ke beberapa teman-teman yang lain ada di sini, tapi saya sambil jeda dulu sejenak. Boleh kita berikan semangat? Ada pendapat yang menyebutkan ini menyebut tidak nalar. Ada yang menyebutkan bahwasanya kita bandingkan dengan Kuba. Kuba juga kalau tidak ada standarisasi akan menjeblok sekali. Tetapi semua orang pasti punya pendapat. Kita dengarkan setelah jeda pariwara. Menginginkan adanya sebuah reposisi dalam ujian nasional. Sementara Kementerian Pendidikan sendiri sebagai satu-satunya sosok atau tonggak negara ini dalam hal pendidikan justru tidak mendapatkan dukungan dari mereka-mereka yang terlibat aktif dalam pendidikan. Apakah sedemikian salahnya UNAS ini sehingga sampai ada versus atau bilang sisi lain seperti itu, atau bagaimana? Saya ke Pak Yuli. Monggo Pak, silakan dikasihkan pendapatnya Pak. Ini ada sebuah petisi untuk reposisi. Oke, yang anehnya harusnya Kementerian Pendidikan didukung oleh para guru besar ini begitu. Tapi sementara ini para guru besar, para profesor meminta suatu hal yang berbeda begitu. Masyarakat pasti saya tidak tahu, masyarakat lebih pro yang mana saya tidak tahu begitu kan. Kita lihat dari hasil petisinya nantinya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Memang pada intinya hasil dari evaluasi dan kenyataan yang ada di dunia pendidikan melalui ujian nasional ini kan kebanyakan hanya standar kelulusan Bapak. Tapi sebetulnya prosesnya itu kan mulai dari pembelajaran di mana dia masuk di SMP ataupun di SMA-nya. Mulai dari kelas 1, 2, 3 itu sebenarnya proses di sana. Sehingga standar kelulusan ini hanya dipakai untuk mencari sekolah yang lebih bagus. Ini yang sesalahnya. Apa yang disampaikan Pak Sulis memang kenyataannya demikian. Ada yang contek-contekan dan segala macam. Apa yang disampaikan Pak Daniel juga demikian. Apa hasilnya dari UNAS ini? Apakah akan menambah kompetensi untuk standar kelulusan anak-anak ini atau makin terpuruk? Itu yang harus dipikirkan oleh kementerian saya kira. Kalau memang evaluasinya itu terpuruk, mestinya harus mengikuti masukan dari masyarakat banyak dong. Nggak bisa terus langsung stagnan terus harus semacam idealis begitu ya nggak bisa. Harusnya harus ada pemasukan dari penyelenggara yang ada di kota maupun di provinsi, itu harusnya bisa diterima. Tidak terus ngotot aja demikian, itu harus ada evaluasinya Bapak. Sebenarnya jadi kementerian pada hal ini tidak demikian. mendengarkan kanan kiri begitu. Nyatanya sampai sekarang. Tapi kan orang-orang juga yang ada masih di kementerian berjalan. juga pinter-pinter ya Pak ya? Atau Kenapa? bagaimana? Kenapa? Orang-orang yang ada di kementerian juga merupakan ahli-ahli kan Loh, sebenarnya. iya, memang pinter-pinter, kalau nggak pinter-pinter nggak di sana Bapak. Nah, itu tapi dia. keapamitan itu suatu jaminan bisa diterima di masyarakat. Sekarang yang dilihat adalah fluktualnya, kenyataannya yang ada di lapangan. Banyak loh Bapak sekolah itu yang mengeluh anak ini nilainya sangat tinggi seperti kemarin, 9, hampir sempurna. Tapi kenyataannya yang ada di lapangan ya tidak sesuai, artinya tidak berproses. Anak ini tidak analis, tidak mengerti, itu sistemnya juga multiple choice. Baik. Ini yang perlu dikritisi Bapak. Sistem UNAS-nya ya Pak ya? Iya. Tapi UNAS-nya tetap ada harusnya. Atau bagaimana? Itu kita tidak bisa menentukan, saya tidak bisa bicara di sini. Tapi yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi masalah pelaksana yang harus begini, itu monggo, itu nanti kan tinggal diikuti setelah aturan aja. Aturannya bagaimana, pengawasannya bagaimana. Tapi yang membuat resah di masyarakat saat ini timbul seperti yang zaman Pak Sulis ke makam, ke segala macam. Ini kan suatu ajaran yang nggak benar. Jadi seharusnya advokasi yang harus ditingkatkan. Baik. Arahnya kemana? Ini ke perdukunan atau ke pendidikan. Nah, Baik, itu ke aja. perdukunan atau pendidikan. Digabungnya begitu aja. Saya Bapak ngomong perdukunan gitu, saya tiba-tiba ingat Harry Potter ya ini ya. Nah, Ini kementeriannya itu pendidikan saya sihir kira- atau bagaimana begitu. Iya. Tapi ini secara singkat aja begitu. Terima kasih Pak. Saya